Kembali lagi dengan saya Salga Saputra. Kali ini saya akan membahas jenis-jenis atau macam-macam hantu atau setan yang ada di Sulawesi. Berikut pembahasannya. Ada beberapa jenis hantu yang saya sering dengar yang ada diceritakan oleh seorang orang di Sulawesi, yaitu ada Kandoleng, Parakang, Popo, Cabiu, dan Donggak. Yang pertama kita bahas yang kurang populer dulu, yaitu Popo. Popo ini udah agak jarang terdengar, udah jarang orang dituduh sebagai Popo. Jadi Popo ini semacam manusia yang belajar ilmu hitam. Jadi bukan jin atau bukan makhluk halus, dia itu manusia yang belajar ilmu hitam. Dia mempunyai kemampuan kalau pada malam hari badannya ditinggal di loteng, kemudian kepala dan isi dalam badannya itu berkeliaran untuk mencari mangsa yang berupa hewan-hewan ternak. Kalau di daerah lain mungkin disebut kunyang, atau yang di TV-TV itu namanya palasit. Dan yang kedua, hantu yang bernama Donggak. Donggak ini digambarkan memiliki badan yang hitam tinggi. Kebiasaannya dia itu mencuri anak-anak. Dia menyembunyikan anak-anak pada malam hari. Jadi biasanya kalau anak-anak sering bermain petak umpet, dia sembunyi di tempat yang gelap, maka itulah kesempatan Donggak untuk menyembunyikan anak tersebut. Biasanya anak-anak itu disembunyikan di pepohonan, diberi makanan mereka. Sehingga jadi kalau waktu anak itu berhasil ditemukan, makanya anak itu tidak akan lagi sama seperti biasanya. Bicaranya akan menjadi agak-agak gagap. Itu pun kalau berhasil ditemukan, karena kadang ada sampai tidak bisa ditemukan atau memang sudah tinggal di alam gaib bersama Donggak tersebut. Kemudian yang ketiga ada Cabiu. Cabiu ini kadang terdengar pada malam hari berbunyi di selokan atau parit-parit rumah. Bunyinya seperti liwa. Kayak gitu. Itu menurut mitos yang pernah saya dengar, konon katanya Cabiu ini adalah bayi. Jadi dia berupa kepala, cuman bayi yang digugurkan oleh ibunya. Makanya dia gentayangan untuk mencari ayahnya. Jadi dia tidak mengganggu siapa-siapa, cuman berkeliaran aja. Dan kadang orang yang mendengarnya tentu menjadi takut. Kemudian hantu yang keempat yaitu Kandoleng. Kalau di daerah lain mungkin dikenal Pontianak atau Kuntilanak. Kandoleng ini digambarkan memiliki rambut yang panjang, seorang perempuan yang suka ketawa-ketawa. Kalau di Sulawesi makhluk ini sering dipelihara oleh orang untuk menjaga kebunnya. Misalnya orang itu kesal karena hasil kebunnya sering dicuri, makanya dia pergi ke orang pintar, dibawalah Kandoleng itu untuk menjaga kebunnya. Jadi kalau ada orang yang masuk dalam kebun itu dan berniat jahat, maka akan berurusan dengan Kandoleng tersebut. Dan celakanya, katanya Kandoleng ini harus dipelihara, entah diberi makan apa. Diberi makan entah apa, tumbal atau apa, saya kurang tahu. Tapi kalau dia merasa kurang dipelihara sama tuannya, maka dia akan memakan tuannya. Dan konon juga dia sering mengintai. Kalau yang Kandoleng yang tidak dipelihara, misalnya dia tuannya udah meninggal, dia berkeliaran, dia mengintai ibu-ibu hamil. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah hantu yang paling atau setan yang paling favorit di Sulawesi, yaitu bernama Parakang.
ini agak mirip dengan Popo. Jadi dia semacam manusia yang belajar ilmu hitam untuk kekayaan. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk merubah wujudnya menjadi kucing ataupun benda-benda. Kalau kalian pernah menengok kucing yang tidak memiliki ekor, berarti katanya itu adalah jelmaan dari parakan tersebut. Adapun benda-benda yang dia sering berubah bentuknya, yaitu dia sering berubah bentuk menjadi semacam tempat haraman ayam. Kalau bahasa Inggrisnya ampoti, yang haraman ayam yang terbuat dari daun kelapa. Konon katanya orang yang memiliki ilmu ini waktu akan meninggal akan sangat tersiksa. Dia hanya bisa meninggal jika ilmunya itu ada anaknya atau keluarganya yang bersedia mewarisi ilmunya tersebut. Makanya pada waktu sakratul maut dia katanya akan berkata terus emba. Maksudnya dia meminta untuk anaknya untuk mewarisi. Jika anaknya bersedia mewarisi, maka dia bisa meninggal. Kalau tidak, dia akan tersiksa beberapa hari baru bisa meninggal. Cukup sekian pembahasan kali ini. Jika ada nama hantu atau nama setan yang belum saya sebutkan untuk khas Sulawesi, silakan kalian komen di bawah. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.